Saya Agustinus Wibowo, penulis buku Kita dan Mereka. Bagaimana pengalaman personal saya mempengaruhi pencarian saya akan identitas. Saya dibesarkan dengan dua identitas bangsa sekaligus. Sebagai diaspora Tionghoa di Indonesia, saya dibesarkan dengan identitas akan negeri leluhur Tiongkok sekaligus identitas Indonesia. Dan ini sempat memberi kebingungan pada diri saya. Pada masa itu, pada masa Orde Baru Soeharto, orang Tionghoa di Indonesia menghadapi tekanan akan identitasnya. Bisa dikatakan kita waktu itu tidak diharapkan untuk mempertahankan identitas ketionghoaan kita. Jadi ada identitas kita yang ditolak. Untuk kami saat itu tidak boleh belajar bahasa Mandarin, tidak boleh mempraktikkan budaya Tionghoa secara terbuka demi menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, represi identitas seperti itu, asimilasi yang dipaksakan, pada saat itu harus saya akui justru membuat identitas Tionghoa saya semakin kuat. Saya merindukan akan negeri leluhur yang ada nun jauh di sana. Saya mengira saya bisa menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Nah, tetapi kemudian pengalaman kerusuhan tahun 98 dan juga diskriminasi yang banyak pada saat itu memang membuat impian untuk menyaksikan sendiri negeri leluhur dan tinggal di negeri leluhur itu sangat besar. Nah, tetapi kemudian ketika saya benar-benar berkesempatan untuk pergi ke negeri Tiongkok sebagai pelajar, saya justru menemukan bahwa ternyata ini bukan kampung halaman saya, ini bukan negeri tanah air saya. Karena begitu saya nyampe di situ, orang-orang Tionghoa di sana, orang-orang Tiongkok di sana, kami berbeda secara bahasa, agama, pemikiran, ideologi, cara hidup, semuanya serba berbeda. Dan saya merasa saya bukan bagian dari mereka, dan saya juga tidak dianggap sebagai bagian dari mereka. Saya di sana justru dianggap sebagai orang asing. Saya sebagai mahasiswa asing, saya diperlakukan sebagai orang asing dengan aturan-aturan bagi orang asing gitu. Dan itu kemudian memberi guncangan identitas yang luar biasa bagi saya. Di Indonesia saya merasa sebagai orang Tiongkok, tapi di Tiongkok saya justru merasa sebagai orang Indonesia. Itu adalah guncangan identitas yang sangat besar, di mana saya menyadari bahwa tanah air itu mungkin hanya ilusi kita sendiri. Tanah air itu mungkin hanya bayangan kita sendiri, imajinasi kita sendiri. Nah, kebingungan identitas yang kedua adalah saya dibesarkan dengan dua agama sekaligus. 3 agama mungkin, dimana dari keluarga Tionghoa yang Buddhis, saya bersekolah di sekolah Kristen dan juga di sekolah negeri yang mayoritas Muslim, mayoritas siswanya adalah Muslim. Jadi saya belajar 3 agama sekaligus, dan di antara ketiga agama ini ada penolakan satu sama lain. Nah, ini yang juga membuat saya sejak kecil bertanya-tanya, apa makna agama? Siapa itu Tuhan? Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang menurut ajaran A mungkin adalah orang-orang yang pandangannya keliru. Nah, ini adalah konflik-konflik yang sebenarnya membesarkan saya, sekaligus membuat saya selalu bertanya-tanya tentang apa makna identitas. Siapa diri saya? Bagaimana saya menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam diri saya? Itulah yang kemudian mempengaruhi saya dalam perjalanan saya. Saya pergi ke negeri-negeri yang bermacam-macam, dan kebanyakan negeri yang saya kunjungi memang adalah negara konflik. Karena ketika saya mengunjungi negeri-negeri itu, secara sadar atau tidak sadar, saya sedang berusaha menjawab pertanyaan dalam diri saya sendiri. Saya mencoba berdamai dengan konflik dalam diri saya sendiri melalui cerminan dari orang-orang, dari bangsa-bangsa, kelompok-kelompok agama yang berkonflik di negeri-negeri asing. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana saya menyusun struktur buku ini, di mana saya berbicara tentang identitas yang besar, yang jelas, tentang masalah garis batas negara, agama, kebangsaan, dan juga identitas pemikiran, ideologi, keyakinan, perang suci, dan sebagainya. Dan bagaimana pada akhirnya saya bisa berdamai dengan identitas-identitas itu.